Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko Daniar di channel saya Drone Jowo. Oke teman-teman, jadi di video kali ini, episode kali ini saya ingin menunjukkan beberapa settingan awal yang harus kita lakukan atau wajib kita lakukan pada drone kita. Jadi di sini saya ingin mencontohkan dengan menggunakan drone DJI Mavic 2 Pro teman-teman. Teman-teman juga bisa mengaplikasikannya settingan ini nanti mungkin pada DJI Mavic 1 Pro, terus kemudian pada DJI Phantom atau pada DJI Spark dan juga DJI Mavic Air jika memang fiturnya ada di masing-masing drone. Settingan ini kenapa saya sampaikan teman-teman, karena sebelum saya membuat video nanti tutorial bagaimana cara menerbangkan drone utamanya untuk DJI Mavic Series, jadi saya ingin tunjukkan dulu beberapa hal yang mungkin sangat penting buat teman-teman semua sebelum menerbangkan drone. Yang pertama adalah kita masuk ke menu. Nah, kita masuk ke menu. Oke teman-teman, kita masuk ke menu, terus kemudian kita pertama setting di drone-nya. Nah, di drone-nya ini nanti ada remote identification. Terus kemudian yang paling penting adalah home point setting, teman-teman. Kita harus menentukan home point setting. Yang pertama sebelah kiri ini adalah home point setting sesuai dengan drone pada waktu kita kalibrasi lokasi. Jadi drone-nya nanti istilahnya home point location-nya, lokasi home-nya itu nanti tetap. Kemudian kalau yang di sebelah kiri ini adalah home point location-nya pada saat menyesuaikan remote. Ketika remote-nya nanti berpindah, otomatis home-nya mengikuti remote, teman-teman. Ini bisa kita gunakan pada saat kita menggunakan atau menerbangkan drone, kita ikut jalan. Jadi nanti kalau misalkan hilang sinyal ataupun baterainya habis, dia return to home-nya, RTH-nya itu kembali ke posisi remote. Terus kemudian untuk RTH, kita harus tentukan teman-teman, RTH ini yang di sini, RTH at current altitude. Jadi sini saya setting dia akan kembali ketika sinyalnya hilang atau baterai habis, kembali ke home point itu sesuai dengan ketinggian. Misalkan dia lagi terbang ketinggian 100 meter, jadi dia otomatis langsung balik ke lokasi home di ketinggian 100 meter tersebut. Kalau misalkan terbangnya di ketinggian 40 meter, dia juga kembali ke ketinggian 40 meter tersebut. Kalau misalkan gini RTH-nya at current altitude ini kita nonaktifkan teman-teman, kita harus memasukkan inputan ini. Nah, inputan di RTH home altitude. Di sini kita bisa memasukkan sesuai keinginan kita. Misalkan kita masukkan 100 meter atau kita masukkan 80 meter. Kalau misalkan kita terbangnya di area yang bebas, tidak ada gedung-gedung, kita masukkan 50 meter saja juga cukup. Tapi kalau kita terbangnya di perkotaan, saran saya masukkan sekitar 100 meter karena gedung-gedung tinggi, takutnya nanti tingginya lebih dari 50 meter. Kalau saya biasanya RTH at current altitude kita aktifkan. Ini yang paling penting teman-teman, karena kadang-kadang itu teman-teman lupa memasukkan settingan ini. Terus kemudian untuk kita kalau misalkan bukan sedang belajar, kita beginner mode harus dimatikan, karena kalau kita aktifkan beginner mode, settingannya hanya cuma sampai 30 meter teman-teman. Jadi kita nonaktifkan saja beginner mode-nya. Terus kemudian maksimum altitude ini kita harus masukkan juga ketinggian maksimal. Jadi kalau di sini saya masukkan 500 meter karena memang saya biasanya terbangnya di kisaran 100 sampai 120 meter teman-teman. Tapi buat jaga-jaga saya aktifkan 500 meter. Ketika nanti hilang sinyal, biasanya saya tarik ke atas drone-nya setinggi-tingginya sampai dengan drone-nya itu nanti kena sinyal ke remote-nya. Terus ada jarak limit ini teman-teman, distance limit, jarak batasnya. Itu saya bikin 5000 meter atau 5 kilo, karena pada dasarnya Mavic 2 Pro ini maksimalnya adalah 8 kilo. Walaupun pada dasarnya juga sebenarnya saya kalau misalkan terbang itu maksimal paling cuma 3-4 kilo, enggak apa-apa. Terus kita masuk ke advance setting. Kalau di sini nanti settingan-settingan remote segala macam advance nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya teman-teman, untuk bagaimana caranya menerbangkan drone supaya bisa hasilnya itu smooth. Nah, oke, untuk yang drone-nya settingan penting salah satunya seperti ini. Kemudian khusus untuk DJI Mavic 2 Pro, karena dia memiliki 6 sensor teman-teman, jadi kita harus mengaktifkan semuanya. Karena kalau misalkan nanti kita tidak diaktifkan, takutnya nanti ada benda atau obstacle yang menghalangi, drone-nya tidak bisa menghindar. Dan ini khusus untuk mode di sebelah kanan ini, untuk P, itu dia aktifnya sensornya kecuali 2, kanan dan kiri tidak aktif. Tapi kalau untuk mode T ini dia aktif kanan kiri atas bawah, depan belakang dia bisa aktif. Tapi biasanya saya mode P saja program. Terus kemudian bottom auxiliary lighting ini saya setting auto. Ini adalah lampu di bagian bawah teman-teman, dan juga saya sudah men-setting shortcutnya di sini di bagian belakang ini. Untuk yang lainnya mungkin ini
landing protection, terus kemudian RTH obstacle. Kalau misalkan dia nanti RTH ada halangan atau ada gedung atau ada pohon, dia langsung menghindar, dia tidak berhenti tapi langsung menghindar teman-teman. Sama enable downward vision positioning, jadi dia sensor bawahnya itu juga nyala juga. Oke, sekarang lanjut ke remote. Settingan remote ini mungkin kalau saya tidak begitu penting, dia pentingnya hanya untuk nanti misalkan ingin kita melakukan pengambilan video yang smooth. Untuk basicnya ini mungkin saya anggap tidak penting teman-teman, kurang begitu penting. Terus kemudian untuk HD ini, settingan HD juga mungkin tidak usah diudak-udak dulu, bawaan standarnya juga sudah cukup. Terus baterai, nah baterai ini kita pentingnya ini teman-teman, kita harus men-setting low baterainya. Kalau ini saya setting 25% ya teman-teman, 25% untuk RTH atau pulang ke home-nya. Bisa kita setting ke 30, ke 29 atau ke 40, tapi biasanya saya settingnya ke 25 karena kondisi baterai drone saya masih bagus. Terus kemudian show voltage on main screen. Kalau misalkan teman-teman sudah hafal voltasenya, kita bisa nyalakan voltasenya karena prosentase itu biasanya ada blesetnya. Terus ini mungkin sudah cukup untuk baterai. Sekarang gimbal teman-teman. Nah, untuk gimbal sendiri nanti juga akan saya sajikan videonya terpisah, gabung dengan video bagaimana cara menyajikan atau mengambil video drone biar gambarnya itu smooth. Nah, nanti hubungannya dengan gimbal ini. Oke, sekarang kita masuk settingan yang lainnya, general setting. Untuk unit ini bisa dipilih metrik atau imperial. Saya biasanya pakai metrik yang kilometer per jam atau KPH karena satuan di Indonesia pakai kilometer per jam. Terus kemudian untuk live streaming saya tidak pernah pakai catch locally when recording. Oke, terus recording audio with video catch teman-teman. Jadi teman-teman bisa merekam videonya di HP ini langsung otomatis dari tampilan yang ada di HP, nanti otomatis langsung kerekam ke HP beserta suaranya. Jadi kalau teman-teman mau ngevlog menggunakan drone itu pakai ini juga bisa, nanti bisa dihubungkan dengan mic atau headset yang ada di HP. Terus largest video capacity ini paling pilih auto saja. Terus kemudian video clean up ini enggak usah. Oke, di sini sudah. Oke, mungkin cukup sekian ini teman-teman. Jadi beberapa settingan yang menurut saya penting itu saya garis bawahi lagi teman-teman. Yang pertama adalah hilang sinyal tadi. Kalau misalkan kalau hilang sinyal tadi mana ya? Oke, kita setting lagi. Kita cari kalau hilang sinyal advance setting. Nah, ini teman-teman di advance setting ya, advance setting. Ini lupa tadi belum saya tampilkan. Ini kita RC signal loss. Jadi kalau misalkan remote control sinyalnya ini hilang di sini tuh, sinyalnya koneksinya ke drone hilang, kita bisa pilih return to home atau landing atau hover. Return to home itu berarti kita kembali, drone-nya itu nanti akan kembali ke home. Kalau kita setting home-nya seperti yang tak jelaskan di awal tadi, ya kembalinya seperti yang di awal tadi tak jelaskan ya. Terus kemudian bisa dipilih landing. Jadi kalau sinyalnya hilang dia langsung landing. Tapi ini sangat bahaya sekali teman-teman, karena kalau misalkan tempat landingnya itu di air atau di hutan itu kan, atau di gedung-gedung, kita kan tidak bisa jamin ya. Terus kemudian atau hover itu dia diem di tempat. Kalau misalkan sinyal hilang dia diem. Ini juga bahaya juga. Kalau saya sarankan sih return to home, dia otomatis RTH atau kembali ke lokasi. Jadi itu tadi rekapan dari saya. Yang pertama adalah kalau hilang sinyal, kita tentukan drone-nya mau ngapain. Saran saya itu RTH. Terus kemudian ketinggian RTH teman-teman, return to home tadi saya sarankan kalau di lokasi banyak gedung itu 100 meter atau di atas 100 meter, atau pilihlah kalau misalkan di kebun yang nggak banyak gedung, pilihlah yang ketinggian sekitaran 50-60 meter atau sesuai dengan ketinggian tersebut. Terus kemudian maksimal ketinggian itu setting juga sama maksimal jarak jangkauan supaya nanti kita terbangnya tidak terlalu jauh. Terus kemudian unit satuan pakai kilometer per jam. Terus recording audio, jikalau kita mau merekam video dengan menggunakan audio. Terus kemudian sama satu lagi kalibrasi kompas teman-teman. Jadi setiap teman-teman itu mau menerbangkan drone pindah tempat, itu saya sarankan kalibrasi kompas supaya arah atau kompas dari drone-nya itu presisi. Caranya adalah kita ini klik ini ya, ini kita geser atas bawah selama berkali-kali. Oke, sini ya, ini langsung muncul menu untuk kalibrasi kompas. Kita tinggal gerakan drone-nya untuk kalibrasi kompas sesuai dengan perintah yang ada di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Yang terakhir adalah saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita menyeting kualitas
foto atau video teman-teman. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil video yang footage sinematik, saya sarankan pakai settingan manual untuk DJI Pro, DJI Mavic Pro atau DJI Mavic 2 Pro. Terus kemudian untuk aperture ini kalau manual ya harus disetting sesuai dengan kondisi. Nah, terus kemudian untuk foto itu juga sama, image ratio juga perlu diperhatikan, dan juga kualitasnya kalau bisa image format itu JPEG plus RAW teman-teman. Ketika nanti teman-teman mau mengeditnya di Adobe Photoshop atau di Corel, itu hasilnya biar lebih mantap. Terus kita masuk ke settingan untuk white balance segala macam bisa disesuaikan kebutuhan teman-teman semua. Nah, di sini untuk settingannya ini kalau bisa kita tampilkan histogram biar kita bisa melihat ini ya, bisa melihat histogram warna dari video atau foto yang kita ambil. Terus kemudian lock gimbal while shooting. Jadi kalau bisa kita matikan saja atau kita hidupkan juga tidak apa-apa. Dan AFC itu automatic focus, autofocus continue. Istilahnya dia terus melakukan autofocus terus teman-teman. Jadi boleh dipilih boleh enggak. Kalau saya sih enggak, karena kalau misalkan kita sering autofocus nanti videonya jadi jelek. Mungkin ini teman-teman ya yang penting tadi, dan yang paling penting adalah storage location teman-teman. Kita harus memilih ke SD card, karena kalau Mavic 2 Pro ini dia punya internal memori sekitar 8 GB. Kalau saya sih nggak cukup, saya biasanya pakai yang SD card karena SD card saya 64 GB. Jadi untuk merekam video itu bisa lebih mantap teman-teman. Oke, itu mungkin settingan yang mungkin perlu atau mungkin sangat penting bagi saya dan ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, supaya tidak salah sebelum menerbangkan drone, supaya lebih persiapannya lebih matang lah. Mungkin cukup sekian teman-teman video episode kali ini, video tutorial atau tips dan trik bagaimana settingan drone yang paling penting atau yang penting untuk sebelum kita melakukan penerbangan drone. Jadi ini istilahnya pemula tuh wajib tahu teman-teman. Dan saya juga masih pemula sih, masih belajar mengenai drone, tapi nggak ada salahnya saya sharing juga ke teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Jika suka silahkan di like, silahkan di share channel saya ini ke YouTube, ke Facebook, atau ke Instagram, atau ke WhatsApp. Dan teman-teman juga bisa subscribe channel saya jika tertarik atau suka dengan channel saya ini, Drone Jowo. Silahkan tunggu video episode berikutnya. Dan saya juga ingin menyajikan bagaimana cara menerbangkan drone yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.